Jumpa kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada malam hari ini saya wawancara kembali dengan Bapak Kentut Susanto. Beliau adalah seorang pengamat budaya Jawa, dan video ini terkait dengan penyusunan cerita sejarah video sejarah Desa Tegal Mati. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang tema kupas tuntas adat budaya Jawa, pada malam hari ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber saya, yaitu Pak Kentut Susanto. Selamat malam Pak Kentut. Malam Pak Joko. Terima kasih telah menerima saya sebagai narasumber. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol seputaran sejarah Desa Tegal Mati dan terkait dengan adat istiadat budaya Jawa. Pak Kentut, awal adanya budaya Jawa itu sebenarnya sejak kapan itu Pak Kentut? Itu begini, kalau budaya Jawa itu sejak zaman Majapahit nenek moyang, tapi dimulainya ada budaya Surakarta yang sampai sekarang itu dimulai dari perjanjian Giyanti, yang pada waktu itu Pakubuwono III itu menyerahkan pakaian Jawa dan adat budaya Jawa seluruhnya kepada Sultan Hamengkubuwono pertama, yaitu Pangeran Mangkubumi itu. Kemudian Pakubuwono III itu membuat sendiri budaya busana Jawa yang selalu sampai seperti saya ini yang saya pakai ini. Kemudian yang ada di Jogja itu yang asli Mataram ya seperti Mas Joko pakai itu blangkonnya ini. Itu nanti berbeda. Kemudian setelah Pakubuwono III wafat diganti putranya Pakubuwono IV. Nah ini di sini nih, ini mulai menciptakan wayangnya juga berbeda. Kemudian pokoknya berbeda lah, baru pada waktu itu, tidak sama dengan yang ada di Jogja gitu. Lalu apa lagi? Itu setelah pakaian tadi Pak. Iya, Kentut. ya. Termasuk adatnya. adat dan termasuk pakaian kebesaran dan seterusnya. Itu berarti dimulainya dari titik perjanjian Giyanti itu. Tetapi kalau ditarik ke sejarah kerajaan Majapahit itu Pak, mungkin disinggung secara global saja, secara singkat sampai ke Demak itu. Itu sejarah politiknya kan begini. Di Majapahit runtuh itu bisa ditarik dari, itu menurut Ngabei Purbocaraka, itu dokter pertama bahasa sastra Jawa itu, yang nama kecilnya Raden Lesio itu kemudian menjadi dokter, Profesor Dokter Raden Mas Ngabei Purbocaraka, zaman Belanda itu. Dulu kelihatannya yang sekarang begitu. Nah itu menurut beliau dalam bukunya Kalangwan itu atau apa namanya, Kapustakan Jawi ya, itu bisa ditarik dari Majapahit itu ke Giri kemudian Gresik, Demak, kemudian baru Pajang, Mataram, Panembahan Senopati, Mataram Kota Gede itu Panembahan Senopati putranya, lalu Sultan Agung, lalu setelah Amangkurat Agung putranya Sultan Agung dipindah lagi dari Kota Gede itu ke selatan sedikit, namanya Mleret Ngidul, akhirnya dinamakan Mataram Pleret. Amangkurat Agung, Amangkurat II, Amangkurat III, lalu Kartosuro, Pakubuwono I itu Pangeran Puger yang mendirikan juga Belanda, termasuk itu perjanjian Solo III juga. Siapa itu, Amangkurat IV itu di Kartosuro, yang disebut sebagai Amangkurat Admiral karena yang
mendirikan atau menobatkan tuh Belanda, Kompeni lah. Kompeni. Ya, Tumangkurat VOC. 4. Ya, VOC Tumangkurat 4 tuh. Jadi dia pakai blangkon, masih pakai topi. Kalau Oh, kalau Belangkon dia dengan duduk, topi. iya, duduk di singgasana itu pakai topi seperti ya Belanda itu, topi koboi itu. Nah, itu sempat disinggung sama dulu ya Sunan Kalijogo II, jadi putra Sunan Kalijogo pertama tuh. Wong Jawa kok ngene to, anak Prabu kok kaya londo, akhirnya dilepas itu topinya. Terus Pakubono II, Mangkurat IV, terus Pakubono II. Pakubono II pindah Solo, Pakubono III Surakarta itu pecah lagi itu, Jogja dan Solo. Kemudian selang beberapa tahun Solo pecah lagi, itu Mangkunegaran, tapi itu bukan kerajaan, itu hanya puro. Itu setelah perjanjian Giyanti Ya, baru dipecah 3 lagi. tahun. Terus kemudian Belanda itu pada waktu sudah HP2 Hamengkubuwono II di Jogja. Itu terjadi pemberontakan di Diponegoro. Oh iya. Termasuk Solo terlibat pada Pakubuwono VI. Kemudian di sini Kompeni itu entah kebanyakan hutang atau bagaimana, sehingga di sini jatuh ke Inggris. Jajahannya di sini itu jatuh. Kemudian ada Gubernur Jenderal, Letnan Gubernur Jenderal Raffles, Stamford Raffles, itu dari Inggris, membuat itu Pakualam. Pangeran Notokusumo dijadikan Pakualam di Jogja. Itu Raffles itu Inggris. Kemudian Pakubono III ini ya putra Pakubono II, tapi istilahnya apa itu seperti apa ya? Kalau dalam sejarah itu seperti merebut kekuasaan ayahnya itu. Tapi di belakangnya ayahnya kan dianggap salah karena membunuh Patih. Sindu Rejo, Danurejo. Kalau terkait dengan Mangkunegaran itu bagaimana Pak? Setelah pasca perjanjian Giyanti, itu sampai di apa jadi Mangkunegaran? Mangkunegaran itu kan Mangkunegoro Raden Mas Sahid itu kan karena menolak tawaran Patih Pringgoloyo yang Solo Surakarta kan dibagi itu. Jadi Mangkubumi itu makan menantunya Mangkunegoro itu kan Sahid yang kemudian jadi ya Pangeran Sambernyawa kan menantunya itu. Akhirnya sendiri-sendiri, bahkan itu sempat terjadi perang di Ponorogo, di Desa Kasatrian atau apa itu. Itu ada babat tanah Jawa itu ada, tapi saya sedikit kurang bisa menjelaskan secara detail. Nah itu kemudian Mangkunegoro, Mangkubumi terjadi di perjanjian Giyanti itu sudah naik tahta di Yogyakarta, mendapat separuh itu ya, 34 sekian karya. Nah, kemudian Mangkunegoro ini Kabupaten Karanganyar dulu namanya Kabupaten Romo. Nah, terus itu di Madiun itu juga Purabaya, juga Madya Ngayun gitu loh. Jadi seorang adipati yang dikuasakan apa ya, dituakan oleh bupati-bupati Brangwetan. Jadi dulu itu tidak ada timur barat, tidak ada. Brangwetan. Batasnya sungai itu, Sungai Bengawan Solo. Di orang yang kulon, yang barat sungai itu menyebut orang timur sungai itu namanya Brangwetan. Kemudian orang timur sungai ini menyebut orang barat sungai ini Brangtua. Seberang barat dan seberang apa? Seberang timur, cuma gitu. Tidak ada barat timur, tidak ada. Oke Pak Kentut, ini sampai kita menjurus kepada seni budaya Jawa Pak Kentut. Itu kita mulai dari apa namanya, dari setelah pasca perjanjian Giyanti saja, supaya jangan terlalu tarik ke belakang ke Majapahit. Itu semua saya pikir sudah cukup jelas dan publik sudah tahu. Nah, sejak kapan sebenarnya seni budaya Jawa itu sudah mulai dilakukan Pak? Mulai diaktifkan? Seninya ya, seni budaya. Seninya budaya itu untuk gagrak Surakarta, ya wayangnya, ya tarinya, ya karawitannya, itu sudah segala itu ya, toto wewangunan.
itu itu yang mengarang adalah putra Pakubono III. Jadi yang membuat konsep yang namanya Pakubono IV. Nah gitu loh, Pakubono IV ini seorang yang ahli sastra dan wah sudah itu ahli ahli filsafat, sehingga sampai bisa merumuskan itu yang benar-benar baru, artinya baru pada waktu itu gitu loh. Itu Dipilah-pilah ya, tentang dipilah budaya. ini budaya ada karawitan, ternyata di pedalangannya juga muncul ada kitab-kitab pedalangan dari Pustaka Raja Purwo itu mulai kembali ditulis, tapi sebenarnya itu sudah sejak dulu ditulis oleh Yasadipura. Ini Kartosuro itu dan Pajang, ya itu kan ahli sastra. Yasadipura ini menulis, kemudian diganti Raden Tumbung Sastranegara itu yangnya Rangga Warsita. Kalau wayang kulit itu diciptakan oleh siapa Pak Pendut? Itu menurut ya kalau sejarah enggak aneh ya, itu menurut apa ya, menurut cerita Iya. itu betul-betul Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi Dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan Sunan Giri wayangnya loh, ya. wayang kulitnya loh. Wayang kulitnya. Sunan Kalijaga ini kan merubah istilah Jawa ini dandani, merubah, membenahi wayang-wayang cerita Mahabharata dan Ramayana yang ada di Majapahit. Zaman Hindu kan berupa wayang-wayang batu atau lukisan-lukisan dalam candi atau macam-macam. Nah kemudian oleh Sunan Kalijaga bikin wayang dari kulit kerbau, kemudian ditatah sedemikian rupa, dijadikan dua dimensional. Nah kemudian kalau putih itu dengan gerusan balung, catnya itu apa, tulang yang digerus, ditumbuk halus. Dan yang hitam itu dengan apa, dengan langes. Langes itu sisa apa ya, itu kan ada arang obor yang ada di ya, yang hitamnya ya, semprong itu di situ. Nah itu campurannya dengan apa, dengan gerusan balung. Kalau nanti warna putih dengan itu, dengan balung. Maksudnya cairannya itu dengan ya. minyak atau dengan minyak. Dulu itu minyak apa ya? Pokoknya ada minyak ya. Ya minyak Macam minyak minyak. incur. Nah, lengoncur. Lengoncur itu dari jarak itu, jarak yang dibikin minyak. Ya. Itu lengoncur. Ini buah jaraknya itu. Itu. Jadikan minyak terus dicampur dengan itu. Namanya minyak ancur. Orang Jawa. Jadi ketika diciptakan wayang kulit itu Pak Kentut, itu gamelan juga berarti sudah diciptakan bersamaan. Gamelan itu malah sejak zaman Kediri itu sudah ada. Jadi ceritanya dari kayangan, ceritanya itu. Yeah. Tapi berupa batu. Itu meniru ya seperti gamelan yang sekarang, gamelan sekaten itu tidak selengkap itu. Sudah ada not-notnya. Ya, itu hanya gamelan apa ya? Yang namanya Lokononto itu, kemudian ada orang yang ilmunya tinggi, kemudian bisa dicipta begitu di batu itu, bisa dipukul itu bunyi seperti gamelan itu loh. Itu di Kediri lah. Kemudian terus mulai zaman Majapahit membuat, sebab di Majapahit ketika Brawijaya itu sudah membuat namanya gong kebiar, itu ampuh itu. Itu sudah dari perunggu, itu sudah dari timah. Gitu. Yang sekarang berwujud nah, terus sekarang itu sampai di Demak kemudian gamelan itu tetap, kemudian dilengkapi lagi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu dengan seperangkat gamelan Slendro Pelok itu bersamaan di masa pemerintahan Demak itu. Jadi ada bunang, ada ya sudah seperti itu, lengkap ya lengkap. Kemudian gamelan sekaten ditambah beduk, dulu enggak ada. Yang asli gamelan Majapahit itu cuma apa itu, kendang yang besar. Berarti Sunan Kalijaga itu juga dulu jahit dalam juga Pak?
Kentut? Iya, dia Mengawali awal-awal itu Pak Sunan Kalijogo beliau sendiri yang mengawali. dia mengawali sebagai dalang. mayang gitu ya, menjadi dalang. Ya, Untuk menyebarkan agama iya, Islam menyebarkan agama Islam lewat dan juga wayang juga gamelan sekaten yang dari Majapahit Boyong ke Demak itu kan orang tuh kan senang sekali tuh Mas. Nah, itu di dalam masjid besar Demak itu kan. Pentasnya di masjid berarti waktu awal-awal. Ya seperti sekarang itu. Di umum pokoknya Iya. di tempat-tempat umum. Seperti sekaten sekarang itu kan susunan kerajaan itu sama. Kerajaan ini kerajaan. Kemudian masjid itu di depan agak sirong barat daya itu ada Masjid Agung. Demak kan juga sama. Tempatnya ini denahnya kan sama. Iya. Gitu loh. Nah di situ ada bangsal Pangrawit misalnya. Jadi apa itu serambi masjid itu ada 2 bangunan gitu. Itu untuk gamelan itu tadi. Kemudian diberi taruh, siapa saja yang mau melihat di situ harus membaca syahadat. Itu loh, mau dikatakan syahadat wain atau sekaten. Kalau ketoprak itu diciptakan oleh siapa Pak Kentut? Ketoprak itu bersama dengan Sandiwara itu yang menciptakan Mangkunegoro 7. Oh, Mangkunegoro. Mangkunegoro 7 ya. Iya. Itu ketoprak, wayang orang, lalu Sandiwara. Itu Mangkunegoro 7 itu kan juga sastrawan. Seniman juga. Ya, tapi ke Belanda-Belandaan dia tuh gambarnya enggak mau pakai belangkon seperti saya enggak mau. Oh, ya. Enggak, jadi gambarnya udah seperti Belanda itu enggak. Pokoknya enggak pakai belangkon. Jawa tapi enggak pakai ikat, enggak mau pakai. Kalau wayang orang itu yang menciptakan siapa? Iya, Pak? itu Mangkunegoro 7. Mangkunegoro 7 juga. Itu termasuk Beksan Wireng itu juga itu toh. Kemudian sekarang diperbarui gitu. Apa? Wayang orang itu kan sebenarnya pamer tari toh, Pak. Oh. Jadi itu sebenarnya tari itu. Iya, kalau Jadi kita saksikan itu dia keluar itu harus nari. semua tokoh Iya, wayang. semua tokoh wayang orang itu harus keluar menari. ke panggung tuh harus menari. Nanti apa? Lepas dari panggung ganti adegan gitu ya harus menari. Oh. Bahkan perang itu saja juga Tarian. tarian. Iya, betul. Itu. Perang Iya. wayang orang itu kak semacam tarian juga. Jadi tari dengan dialog gitu. Ya ada dalangnya seperti wayang kulit lah. Cuma aktornya tuh orang. Tapi harus menari, enggak bisa aktor wayang orang enggak nari itu enggak bisa. Kalau wireng itu apa Pak? Wireng itu kan tarian kerang, tapi dia tidak jadi wayang kerang, wayang orang tapi tokohnya kera-kera itu, tapi apa ya? Seperti sendera tari, dia tidak berdialog, cuma nari saja. Ya nanti ada perang dan bagaimana tapi enggak apa. Berarti tokoh-tokohnya sebagian besar Ya, tuh kera, kera ya? semuanya kera. Wireng itu namanya. Ya, kera. Sekarang wireng sudah tidak terlalu populer ya Pak? Di Jogja tuh masih. Nah, antara kebudayaan Jogja Solo, Jogja dengan Solo itu perbedaan wayangnya itu diletaknya di mana Pak? Wayang kulit dengan wayang orangnya itu. Wondo. Wondo itu apa? Wondo itu bentuk. Oh, ya. Ada wondo guntur. Itu tampak jelas sekali tetap beda. Tatanya juga berbeda. Terus pokoknya berbeda. Jadi kalau saya ada wayangnya saya bisa menjelaskan. Ini wayang Jogja apa? Bolodewo atau Gathotkaca. Jogja dan Solo jelas beda. Maksudnya raut mukanya tuh beda atau ininya pakaiannya? Kalau antara Solo bentuknya tetap berbeda. Oh, tidak sama. Iya. Kalau di dalam cerita pewayangan wayang kulit dengan wayang orang itu juga ada punokawan itu Pak? Ada sama. Nah itu kalau dikaitkan dengan cerita wayang kulit dengan wayang orang tokoh-tokohnya itu apa ada kaitan misalnya ada punokawan 5 orang itu baturnya pembantu 4 orang ya? Pembantunya Janoko gitu. Itu memang ada kaitannya memang. Apakah ceritanya seperti itu? Itu kalau di mana India sana enggak ada. Itu cuma di Jawa ini. Itu kan gini teman. Cerita yang asli
Ramayana yang karyanya Walmiki, Resi Walmiki, dan Mahabharata yang ditulis oleh Resi Vyasa, ini karya Resi Vyasa yang ditulis oleh Dyanapati. Jadi sing kon nulis itu, yang suruh menulis itu dari Resi Vyasa itu Dyanapati. Dyanapati mau menulis tapi nggak boleh berhenti, ya dia harus terus. Nah, itu kan gitu. Jadi di India dan di Jawa ini wayang ceritanya ini sudah lain, sudah dirubah. Nah, kemudian gini, di kerajaan Kauripan dan Mawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa, mertuanya Airlangga itu membuat sendiri namanya Adi Parwa. Ada bagian-bagian Wiracarita itu, ada di sana ada Adi Parwa, kemudian Wirata Parwa, ada Parwa-Parwa itu banyak sekali. Dengan ditulis frontal, nah itu masih Sanskerta, sampai Majapahit. Kemudian Jayabaya Raja Kediri yang kondang itu, itu memerintah kepada Empu Sedah dan Panuluh untuk sebagai peringatan peperangan antara beliau Jayabaya dengan kakaknya Himabupati itu, menurut ceritanya begitu. Itu namanya sendiri. Jadi Baratayuda karangan Sedah, Empu Sedah dan Panuluh. Di situ tampak sekali. Jadi tulisannya itu masih Jawa kuno. Jadi di depannya itu Agraham Awastu. Gitu. Terus kemudian ada Don Usedah Makirtia. Makirtia itu membuat Risaka Kala. Jadi membuat dengan sengkolo, angka tahun. Nah, itu sebenarnya sindiran Jayabaya. Jadi Sanga Kuda Suda Candrama. Bunyinya begitu, Empu Sedah dan Don Usedah Makirtia Risaka Kala, Sanga Kuda Suda Candrama. Artinya apa itu? Sebenarnya itu artinya begini. Seorang yang berpakaian putih bersih, ya hatinya juga bersih, berjalan naik kuda di waktu tepat bulan purnama. Ya, sudah Candrama itu bulan purnama. Kalau dihitung angka Candra Sengkala, tapi saka loh Mas. Itu tahun Sanga itu 9, kuda itu 7, kemudian sudah bulan itu 0. Ya, saya segini. Sanga Kuda Suda Candrama. Jadi itu 9701. Sudah 0, Candrama itu 1 bulan. Sudah itu cahaya pada bulan purnama itu dilambangkan dengan angka 0, sehingga menuju angka tahun 1079 Saka. Nah, ini oleh ilmu sejarah itu ternyata pada tahun itu pemerintahan Jayabaya gitu. Nah, itu jelasnya gitu. Itu berbeda. Nah, kemudian muncul itu Punokawan itu belum ada itu. Mojopahit baru zaman Sultan Agung. Itu baru diciptakan Punokawan itu. Ada, kemudian muncul Semar, Gareng Petruk dan Bagong. Nggak ada itu apalagi di mana itu. Saya pernah baca di India itu nggak ada. Nah, untuk apakah wayang orang kulit Jawa Tengah, Jogja dengan Jawa Timur itu berbeda, Pak? Ya berbeda. Jawa Timur itu juga ada wayang ya? Ada. Gitu. Ya. Jawa Timur juga ada. Kemudian untuk ini Pak Kentut. Apa lagi? Wayang orang, kemudian kan ada gamelan dengan termasuk sinden itu juga sudah ada waktu itu Pak. Sudah. Karena itu sebagai pelengkap satu kesatuan kan pementasan wayang. Sebagai pembantu pementasan wayang itu. Khusus untuk menyanyi. Nggih,
Terus kita menjurus kepada adat seni budaya Pak Ketut. Itu selain wayang orang, wayang kulit, wireng, ketoprak, apa lagi Pak Ketut? Itu seni ya. Nah, seni budaya. Ya sandiwara. Oh, sandiwara tadi ya. Ada, tapi sekarang ya sudah wayang orang saja hampir punah. Berarti apa di keraton tuh setelah Sunan Kalijogo menjadi dalang, dan untuk dalang generasi seterusnya itu berarti orang-orang dari keraton dalangnya itu, atau masyarakat Itu kan umum bisa? diturunkan, masyarakat umum diturunkan bisa. Lalu dalang-dalang yang diberi orang umum diberi gelar dan diangkat oleh kerajaan. Misalnya Kiai Panjang Mas, Kiai Dalang Panjang Mas itu Yogyakarta. Ki itu maksudnya apa Pak? Ki itu kiai. Oh, kiai. Iya. Ki Dalang Panjang Mas itu diberi gelar dari kerajaan. Jadi gelar Ki itu dari kerajaan dari. Enggak. Nah, Ki itu gelar apa ya? Kehormatan. Gelar masyarakat. Masyarakat jadi gelar Saya sosial. menyandang gelar Ki kalau dalam mesti Ki. Itu dari gelar apa? Gelar sosial. Gitu. Seperti honoris causa, tapi itu kan dari perguruan tinggi. Tapi kalau dalang enggak. Dalang itu pokoknya masyarakat tuh menyebutnya Ki atau Kiai gitu loh. Dari keraton pasti ngabai lurah gitu masih. Kalau wayang kulit itu Pak Kentut, apakah ya dari awal ketika Sunan Kalijogo itu menciptakan wayang itu sudah lengkap dengan gunungan, pokoknya sudah lengkap sekali? Belum. Itu yang melengkapi ya itu. Saat Mangkunegara 4 gunungan juga ada tapi tidak sesempurna itu. Akhirnya berkembang sampai Mangkunegara 4 dan Pakubono 4 Nah, pementasan wayang kulit itu Pak Kentut biasanya kalau di keraton tuh ada acara-acara tertentu, atau sejak zamannya Sunan Kalijogo itu pementasannya itu maksudnya wayang kulit khususnya itu ada saat-saat tertentu untuk mementaskan begitu atau bagaimana? Ada di keraton tuh ada saat-saat tertentu. Wayangan itu ya nanti ada acara tidak sembarangan, ada saat dan wayangnya juga namanya Kiai Kiai Kadung atau apa itu gawat itu sakral sekali. Itu pokoknya di situ tuh termasuk gamelan sekatennya tuh penabuhnya juga khusus. Tidak setiap dalang tuh kuat atau berani mementaskan wayang yang namanya wayang yang ada di keraton yang asli itu. Itu gendingnya saja ndak boleh. Seperti sekarang itu ndak boleh, harus pertama cucur bau. Pakemnya itu. Ya, gendingnya tuh cucur bau, lalu ayah yang ada di rumah nyuro. Kalau nanti mestino jejernya tuh mestino orang Kurawa jejernya tuh adegan pertama. Itu gendingnya harus kabur. Lalu kalau nanti Pendowo atau Ndorowati atau Dewa itu harus kawit, begitu harus pokoknya. Nggak boleh seenaknya sendiri, nggak boleh. Terkait dengan dalang nih Pak, apakah sejak masanya Sunan Kalijogo itu memang seorang dalang itu harus kemarin saya wawancara dengan Pak Ki Sumadi itu ngelaku prihatin gitu Pak. Ya, jelas. Untuk itu memang wajib sebagai seorang dalang. Bukan wajib, tapi kalau memang ingin istilahnya kondang dan laris dan kuat ya kan begitu orang Jawa tuh gitu. Harus melalui laku, nggak bisa laku itu ya latihan ya laku ya laku batin gitu. Dengan cara belum puasa kemudian termasuk kungkum itu. Iya bisa. Lalu ziarah ke kuburnya dalang-dalang yang kondang begitu. Misalnya yoga itu lah, jangan. Kalau niaga itu apakah harus punya ritual khusus untuk? Ada yoga itu supaya itu juga ada. Karena kan semalam suntuk. Ya, yoga itu gini loh. Yoga itu juga ada. Yoga yang supaya bisa nabuh dengan memukul gamelan itu bisa bagus, atau suaranya bisa bagus. Itu ada itu di sana, itu namanya cakarwo.
Terus ini dalam sinden itu kan ada nyanyian-nyanyian yang syair Jawa itu. Itu sebenarnya yang menciptakan siapa Pak Kentut tuh? Kebanyakan Syair-syair. Mangkunegoro Pak. Kebanyakan yang dipakai Mangkunegoro itu biasanya yang dipakai itu Wedotomo gitu loh. Tripomo misalnya mingkar minggu dengan koro akar no karena mati siwi ya ini Wedotomo pupuh pertama itu apa pangkur ya toh. Dan bait pertama juga podo itu biasanya itu hafal sekali itu itu termasuk ini apa gerongan-gerongan juga itu kebanyakan Mangkunegoro 4 dari Wedotomo biasanya itu menjadi hafalan luar kepala itu tapi ya cuma 1-2 bait dan mungkin si penyanyi tidak tahu artinya apa-apa gitu loh. Misalnya pada buku Sinom itu juga apa itu juga Wedotomo itu Ulo dolaku tomo itu Ulo dolaku tomo itu merapi wong tanah Jawi dan sebagainya itu buku Sinom jadi ya itu juga apa Wedotomo juga karyanya Mangkunegoro 4 biasanya gitu. Lalu ada ini apa Serat Widya Pradangga. Nah itu pada zaman